Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempersembahkan Ali Wahana kelompok kami yang berjudul Hujan. Berikut ini merupakan nama anggota kelompok sekaligus nama tokoh yang diperankan oleh masing-masing anggota. Perkenalkan, di sini saya Roni sebagai tokoh Merato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Hersia Salsabila. Di sini saya sebagai tokoh Imas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Amelia. Di sini saya sebagai tokoh Pamaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktaviana Dewi. Dalam drama ini saya berperan sebagai Ibu Sumarsi. Perkenalkan, nama saya Yuda Sanjaya. Saya akan berperan sebagai Mitro. Di teras rumah kontrakan itu, Murato duduk termenung mengenang masa lalunya yang kelam. Hujan dan petir menyambar, mengisyaratkan sebuah tudingan atas apa yang telah ia perbuat. Petir menghakimi dengan gamblang padanya. Ketakutan dan kecemasan selalu membayangi setiap ia mendapati hujan. Tuhan, kenapa kau memberikan hadiah yang teramat besar pada hamba yang kecil ini? Tuhan, kenapa kau tega ambil mereka dengan sekali sapuan? Apa salahku hingga kau buat hamba menderita seperti ini? Sudah aku jalani semua yang kau perintahkan dan apa yang kau larang. Tetapi apa yang aku dapat dari semua ini? Kesedihan yang selalu membayang tiap hamba bersujud padamu. Apakah ini setimpal dengan apa yang aku lakukan untukmu, Tuhan? Setelah kejadian itu, setiap menit yang aku lewati terasa sangat menyakitkan. Rasanya seperti berjalan di atas ribuan paku. Akankah kesedihanku tidak akan pernah berhenti, Tuhan? Aku telah lelah dengan semua ini. Aku ingin bahagia dan tersenyum kembali. Setiap kali ku memejamkan mata, bayang-bayang ibu, ayah, dan adikku yang selalu meminta pertolongan menghampiri. Aku sungguh lelah dengan semua ini. Tolonglah, cabut semua penderitaan ini, Tuhan. Semua ini salahmu, anak durhaka. Kalau saja bahwa kejadian itu kau tidak hanya mementingkan kepuasanmu sendiri. Mungkin ayah, ibu, dan adikmu masih berada di sisimu. Sekarang kau hanya menyesali perbuatanmu, membunuh. Apa tidak menyenyak di saat keluargamu tidak bisa bangun lagi dari tidurnya? Ini semua salahmu. Kalau saja kau tetap di rumah, keluargamu pasti bisa selamat. Kau terlalu egois. Apa kau sadar bahwa kau yang telah membunuh keluargamu sendiri? Teruslah hidup seperti ini, hidup dengan bayang-bayang rasa penyesalan yang tak akan pernah hilang. Maaf, diriku memang salah. Tidak seharusnya aku egois. Pasti keluargaku masih hidup sampai sekarang. Maafkan aku tahu aku salah. Tapi tolong kembalilah. Bukan aku ingin seperti ini. Aku hanya menjalankan kewajibanku sebagai hamba Tuhan. Aku hanya menjalankan apa yang Ia perintahkan. Tapi, maafkan aku. Berapapun kata maaf yang kau ucapkan dari mulutmu, itu tidak akan membuat keluargamu hidup kembali. Cuma kau menangisi mereka. Kau tetap menjadi anak durhaka yang tega membunuh keluargamu sendiri. Dasar bodoh. Tidak. Aku bukan pembunuh. Cukup. Aku muak dengan semua ini.
Suara gemuruh hujan mengusik ketenangan Murato, hingga membuat ia terbangun dari tidurnya. Murato tersadar bahwa dirinya kini masih berada di dalam masjid. Ia tidak sengaja tertidur. Astaga, jam berapa sekarang? Kenapa aku bisa tertidur di sini? Kemana yang lain? Sudah jam segini rupanya. Aku tidak bisa pulang sekarang. Jalan sudah tergenang tumit. Lebih baik apa salahnya menunggu sembari menunggu waktu subuh. Baiknya salat saja aja daripada tidur. Banjir! 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 Ada banjir bandang! Banjir! 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 Selamatkan diri kalian. Kampung bawah sudah hilang. Terkena banjir. Banjir, banjir. Kampung bawah kena banjir. Murato yang tadinya berniat untuk berdoa akhirnya pupus karena kabar tersebut. Ia bergegas untuk keluar masjid. Ia sangat cemas memikirkan keluarganya. Tak ada pikiran lain ketimbang lari secepat kilat untuk melihat keluarga yang ia tinggalkan sendirian di gubuk itu. Bagaimana? Bagaimana keadaan mereka? Tuhan, tolong selamatkan keluargaku. Jangan pergi. Kampung bawah sudah terkena banjir. Selamatkan saja dirimu. Tidak, aku harus ke sana. Aku harus mengetahui keadaan keluargaku. Jangan. Terlalu berbahaya jika kamu pergi ke sana sekarang. Tunggu sebentar lagi. Aku harus bisa melihat keadaan keluargaku. Aku tak peduli jika aku mati. Yang aku pikirkan hanya satu. Aku harus melihat mereka. Bagaimana? Bagaimana ini? Di mana mereka sekarang? Apa mereka baik-baik saja? Semoga saja ada warga yang mau menolong. Ya Tuhan, tolong selamatkanlah keluargaku. Pak, apa Bapak melihat keluarga saya? Pak, Bapak melihat keluarga saya. Mur, ternyata kamu di sini. Iya, Bu. Apa Ibu melihat keluargaku? Aku sudah mencarinya, tapi tidak ketemu juga. Coba kamu pergi ke Tanggul. Lihat apa ada keluargamu di sana. Karena semua yang terkena banjir berada di sana. Ya Allah, tapi keluargaku kan baik-baik saja kan, Bu? Saya dengar warga yang berada di Tanggul semuanya sudah menjadi mayat, Mur. Tidak mungkin, Bu. Tidak mungkin. Keluarga saya pasti baik-baik saja. Saya juga kurang tahu, Mur. Untuk memastikan keberadaan keluargamu, lebih baik sekarang kamu ke Tanggul. Sekarang, saya akan ke Tanggul untuk memeriksa kebenaran. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih sudah menolong saya. Setibanya Murato di Tanggul, ia melihat air setinggi perut orang dewasa menggenang di sekelilingnya. Murato mengerahkan penglihatannya untuk mencari keluarganya. Naasnya, orang yang Murato cari-cari kini tengah terbujur kaku bersama jenazah-jenazah lain, dengan tubuh yang membiru karena terbentur oleh benda-benda mati ketika banjir bandang. Tangis Murato tidak terbendung lagi ketika ia mengetahui fakta bahwa banjir yang menerpa kampung halamannya telah merenggut keluarga yang ia cintai. Ibu, Bapak, maafkan aku, Bu, Pak. Seandainya saja tadi malam
aku segera pulang dan tidak tertidur di masjid. Tentunya kalian akan selamat dari kejadian ini. Maafkan aku karena lebih mementingkan segala urusanku dibandingkan kalian. Bangun, Pak. Bangun, Bu. Bangun. Bunyi petir menyadarkan Murato dari lamunan tentang keluarganya. Kenyataan bahwa ia tinggal sendirian benar-benar menyayat hati. Rasa penyesalan yang tak kunjung hilang selalu menghantuinya, terutama saat hujan. Hidup ini terasa begitu pedih tanpa mereka. Mengapa ini terjadi? Apa yang harus kulakukan? Kalau saja mereka masih hidup. Tidak, tidak. Aku tidak bisa seperti ini terus. Terus-terusan terkurung dalam bayang-bayangan masa lalu. Aku tidak bisa seperti ini terus. Setelah tersadar dari lamunannya, Murato hendak berdiri dan masuk kontrakan, tetapi salah satu tetangganya memanggil dan menghampiri. Hei Murato. Iya, ada apa ya? Tidak. Aku hanya ingin bertemu saja. Ngobrol-ngobrol santai karena di rumah tidak ada teman bicara. Ngomong-ngomong, gimana kabarmu sekarang, Mur? Keadaanku masih sama seperti dahulu. Silakan duduk. Jangan terlalu larut dalam penyesalan. Tidak baik. Lagi pula, mau sebesar apapun penyesalan untuk keluargamu itu, mereka tidak akan bisa kembali. Ini sudah takdir Tuhan. Dan perjalananmu ini masih panjang. Betul katamu. Aku tidak boleh seperti ini terus. Bentar ya. Aku ambil minum dulu. Tak usah repot-repot. Lagi pula saya hanya singgah sebentar, sembari menunggu istri saya pulang. Ngomong-ngomong, kamu kapan menyusul, Mur? Lihatlah nanti. Juga jodoh gak kasih ketemu. Ingat apa yang kamu rasakan selama ini. Segeralah menikah agar kamu tidak kesepian dan ada tempat seperti untuk mencurahkan segala pikiran, masalah yang kamu rasakan. Iya. Begitulah kiranya kehidupan Murato yang selama ini ia jalani. Keseharian dengan penuh penyesalan dalam hidup dan bayang-bayang masa lalu yang masih membekas. Namun, kini Murato telah kembali. Ia mulai mengikhlaskan kepergian keluarganya. Satu pembelajaran hidup yang didapatkan, yakni tentang mengikhlaskan dan tidak mementingkan ego sendiri.